Saya menyapa sahabat dalam sapaan mencoba memberikan tanggapan terkait perkembangan terkini dari kelompok mereka yang selalu menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Baik upaya hukum yang sudah diajukan sahabat. 2 kali upaya perdata kita sudah mengetahui bahwa gugatan ditolak. Dan kemudian dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara juga gugatan ditolak. Kemudian sahabat Bambang Tri sudah menjalani pidananya karena dianggap menyebarkan hoax terkait isu ijazah palsu tersebut. Dalam beberapa hari yang lalu sahabat kita tentu terhenyak atau bisa kita katakan terkejut karena berita ini semakin viral ketika ada TPUA dan kelompok-kelompok yang terkait atau menjadi bagian dari TPUA itu. Mereka melakukan geruduk UGM disertai dua orang yang dianggap tokoh yang memihak sebagai orang yang dianggap ahli, yaitu Rismond Sianipar dan Roy Suryo. Kemudian pada hari esoknya dilanjutkan lagi bersilaturahmi ke kediaman Pak Joko Widodo dengan satu tujuan juga untuk meminta klarifikasi terkait ijazah asli Pak Joko Widodo. Namun kelompok itu sahabat tidak mendapatkan jawaban atau tidak mendapatkan satu bukti di mana Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya terhadap mereka. Karena Pak Jokowi beranggapan sebagaimana yang sudah saya pernah sampaikan bahwa tidak ada kewajiban hukum dari Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya tersebut terhadap pihak TPUA dan kelompoknya. Kemudian sahabat, yang menjadi catatan bagi saya di sini sahabat sebagai orang hukum, ketika pemberi atau yang menerbitkan ijazah itu dan ketika orang yang sudah memberikan wisuda terhadap pendidikan S1 dari Pak Jokowi menyatakan bahwa dia adalah alumni Gajah Mada, lulusan Fakultas Kehutanan, adalah betul sah berdasarkan dokumen-dokumen, berdasarkan bukti-bukti yang lain. Baik itu mereka menjelaskan bahwa sudah memberikan gelar berdasarkan apa yang tercatat dalam ijazah Pak Joko Widodo sebagai alumni Fakultas Kehutanan. Dan mereka mengakui, menyatakan bahwa Pak Joko Widodo adalah sah secara hukum dan secara akademis alumni Universitas Gajah Mada dan mempunyai ijazah asli ada di tangan Bapak Jokowi. Tak berselang lama sahabat, Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya kepada media. Dan media sudah menyaksikan lebih dari 5 atau 10 media. Mereka menyaksikan dan melihat namun tidak bisa memoto atau menggambar atau membuat satu dokumentasi foto dari ijazah yang ditunjukkan tersebut. Walaupun sahabat sudah dijelaskan bahwa mereka sudah melihat, namun kelompok yang terus meminta agar Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, tetap mereka tidak bergeming dan mereka mengatakan bahwa ijazah itu haruslah ditunjukkan terhadap mereka dan mereka berharap akan ada tindakan selanjutnya untuk melakukan uji terhadap ijazah tersebut, uji analisis saintifik. Itulah kerinduan dan harapan mereka.
Sahabat-sahabat, sebagai orang awam, artinya orang awam yang tidak mengetahui duduk perkara ini secara utuh. Tetapi sebagai seorang praktisi hukum, sahabat, kita memahami bahwa ketika sumber pemberi ijazah dan sumber pemberi gelar sudah menyatakan itu sah, sebetulnya perkara ini harus sudah close secara hukum. Namun dalam perkembangan, sahabat, kita melihat masih ada persoalan di samping TPUA. Masih ada gugatan yang diajukan oleh pengacara yang menjadi sekaligus sebagai prinsipal, yaitu Jainal Mustafa, yang menyebutkan mereka sebagai kelompok penggugat ijazah palsu, usaha gak punya malu TPUA UGM, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka hari kemarin, sahabat, kalau tidak salah minggu yang lalu, dan viral dari hari kemarin hingga sampai saat ini. Oleh karena itu, sahabat, maka berdasarkan hal ini, sahabat, tentu saya ingin mencoba memberikan satu analisis. Karena kita melihat, sahabat, bahwa saat ini Pak Jokowi dan tim kuasa hukumnya sudah melakukan langkah-langkah mengumpulkan data-data, bukti-bukti, baik itu bukti-bukti yang terungkap dalam berbagai sosial media, baik itu bukti-bukti yang lain. Sebagai pengacara, mereka pasti sudah mengumpulkan banyak bukti, banyak dokumen, dan banyak hal lain yang sudah mereka kumpulkan dan sudah dianalisa sejauh mana bukti ini akan bisa membuktikan adanya dugaan penyebaran hoax yang menimbulkan keresahan atau kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Karena bukti-bukti itu, sahabat, disebarkan melalui sosial media, tentu, sahabat, nanti pasal-pasal tentang penyebaran hoax ini bisa pula terkait dengan undang-undang IT, bisa pula nanti terkait juga, sahabat, tentang undang-undang perlindungan data pribadi, KUHP, dan berbagai macam peraturan hukum lainnya. Mungkin para pengacara sudah menyiapkan berbagai undang-undang yang bisa menjerat penyebar-penyebar hoax yang dianggap merugikan nama baik Pak Joko Widodo dan menimbulkan keresahan dan pertengkaran-pertengkaran yang tidak kondusif di tengah-tengah masyarakat. Ada pro dan kontra, sahabat. Kalau pro dan kontra ini terus, sahabat, tidak dihentikan secara hukum, maka dia akan berkembang biak dan liar. Karena dapat kita lihat, sahabat, dalam perdebatan yang dipimpin oleh Aiman, kita masih mendengarkan ada narasi yang disampaikan oleh Roy Suryo bahwa mereka katanya bertujuan agar tidak ada di kemudian hari presiden seorang tokoh yang bisa memimpin dan menggunakan ijazah-ijazah yang tanda kutip adalah palsu. Dia secara implisit, sahabat, seolah-olah menunjukkan satu oknum yang menjadi tokoh di tengah-tengah pemerintahan kita. Saya sebagai pribadi, sahabat, melihat bahwa upaya dari kelompok ini, sahabat, adalah tidak murni untuk penegakan hukum, tetapi juga bernuansa ada indikasi persiapan atau pertarungan, atau bahkan saya mencatat atau, sahabat, atau menduga dalam catatan ada konspirasi politik
untuk tahun 2029. Ini sahabat sengaja dibuat terus-menerus menjadi propaganda untuk mencoba mendegradasi mantan Presiden Joko Widodo dan siapapun nanti sahabat yang berafiliasi kepadanya yang akan mencalonkan baik presiden atau wakil presiden di tahun 2009. Artinya sahabat, hal ini jika dilakukan terlampau dini, inilah yang menurut saya sahabat tadi bisa menimbulkan ketidakstabilan politik di tengah-tengah negara kita. Dan ini akan terus mereka dengung-dengungkan. Karena saya khawatir sahabat secara politis, kenapa ini didengung-dengungkan mulai saat ini? Karena ada prediksi dari mereka atau kelompok mereka ini bahwa siapapun nanti calon presiden yang berafiliasi terhadap Pak Joko Widodo di tahun 2009 akan menjadi lawan yang kuat. Jadi sahabat, politik digunakan, hukum digunakan oleh politik untuk mendegradasi atau menyerang harkat dan martabat Pak Jokowi sejak dini kala. Dan jika itu berhasil sahabat, maka keuntungan yang didapatkan adalah pemilihan presiden wakil presiden 2029. Secara politis inilah yang saya coba bisa sampaikan kepada sahabat. Itulah dampak perjuangan jangka panjang yang mereka harapkan. Dalam jangka pendek ini sahabat, kalau saya mencoba melihat, mereka akan terus memproduksi hoax ini sahabat. Dengan harapan masyarakat yang tadinya percaya dan menganggap bahwa Pak Jokowi adalah satu tokoh yang patut diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya oleh rakyat maupun oleh Pak Prabowo, akan tergerus. Karena kita mengingat teori konspirasi politik sahabat, apabila sesuatu kejahatan atau ketidakbaikan terus diproduksi, maka lama-lama akan membuatnya dan akan membuat masyarakat yang mendengarnya menjadi sesuatu kebenaran. Maka oleh karena itu sahabat, langkah dari Pak Jokowi melalui kuasa hukumnya untuk menghentikan hal ini dengan proses hukum adalah langkah yang baik dan positif. Namun sahabat, walaupun langkah hukum yang akan diambil ini secara hukum kita anggap bisa menghentikan deras langkah dari mereka yang terus memproduksi bahwa Pak Jokowi seolah-olah menggunakan ijazah palsu. Jika nanti mereka tokoh-tokoh yang dianggap penyebar hoax ini menjadi tersangka, bahkan diproses secara hukum dalam beberapa waktu yang lalu, atau dalam beberapa waktu yang akan datang sahabat, maksud saya, apabila saat ini sudah ada tindakan hukum, maka apabila mereka nanti diproses dan ternyata oleh penegak hukum cukup beralasan bahwa mereka dinaikkan statusnya menjadi tersangka, bahkan menjadi terdakwa atau terpidana karena terbukti menyebarkan hoax, maka mereka juga nanti akan memframing dan membuat seolah-olah mereka nanti adalah korban dari penegakan hukum atau korban dari Pak Joko Widodo yang mempunyai atau dianggap nanti sahabat mempunyai invisible hand atau dapat mempengaruhi penguasa Presiden Prabowo untuk mengikuti keinginan Pak Jokowi dan mempengaruhi penegak hukum, misalnya kepolisian, sehingga memproses mereka
menjadi tersangka dan terpidana. Inilah sahabat nanti yang akan di-framing, terus dikonspirasikan lagi, bahwa ternyata penegak hukum juga tidak netral karena masih bisa dipengaruhi oleh Pak Jokowi. Artinya sahabat, harapan dari Pak Jokowi dan pengacaranya bahwa proses hukum terhadap penyebar hoaks akan menghentikan langkah mereka, tetapi mereka juga nanti akan menganggap dirinya adalah korban dan memframing ini sahabat menjadi sesuatu yang dianggap bahwa hukum telah diperalat atau hukum telah memihak kepada Pak Joko Widodo atau hukum telah dijadikan pedang yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Atau nanti ada anggapan lagi sahabat framing bahwa hukum tebang pilih telah dilakukan. Inilah sahabat yang akan muncul di kemudian hari jika laporan Pak Joko Widodo segera berproses dan segera bisa membuktikan bahwa itu adalah hoax. Artinya sahabat, apapun langkah hukum yang diambil Pak Jokowi ke depan melalui kuasa hukumnya, bagi mereka yang menganggap Pak Jokowi ini adalah musuh, saya menganggap sahabat mereka sudah menganggap Pak Jokowi distigma sebagai musuh, lawan politik, dan lawan yang ditakuti di 2029 oleh kelompok mereka. Maka mereka tidak akan pernah menganggap jika hukum itu berjalan baik, jika hukum itu ditegakkan adil, jika hukum itu ditegakkan benar, ketika nanti membuktikan bahwa hoax itu benar ada dan penyebar hoax itu harus dihukum, maka mereka akan menganggap bahwa ketidakadilan telah terjadi terhadap mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mustafa, dia menganggap bahwa di saat dia lagi mengajukan gugatan, dia menganggap mendapatkan kriminalisasi. Padahal sahabat, saat ini Pak Jokowi tidak lagi berkuasa. Demikian juga sahabat ketika Pak Jokowi masih presiden, Bambang Tri ketika dia diproses oleh kepolisian dan saat ini sudah menjalani hukuman, Bambang Tri juga menganggap atau kuasa hukumnya juga menganggap bahwa dia telah mendapatkan kriminalisasi untuk menghentikan gugatannya. Inilah sahabat yang menjadi satu polemik yang akan terus tidak ada berkelanjutannya sahabat. Tidak ada henti-hentinya sahabat. Karena itu akan dibuat terus berkelanjutan. Walaupun mereka saat ini mengatakan bahwa mereka taat dan mereka berharap bahwa hukum akan digunakan oleh mereka ataupun oleh Pak Jokowi untuk memutuskan perkara ini, untuk menunjukkan kebenaran dan keadilan. Tetapi ketika kebenaran dan keadilan itu merugikan kelompok yang membenci Pak Jokowi, mereka juga akan tetap mendengung-dengungkan, bahkan membuat satu konspirasi bahwa seolah-olah hukum tebang pilih. Dan seolah-olah nanti mereka akan terus membuat stigma, ada kriminalisasi. Inilah sahabat beratnya menghadapi ketika ada sekelompok orang yang membenci atau yang tidak suka terhadap seseorang, dan ketika hukum memutuskan, maka biasanya pihak yang kalah atau pihak yang dinyatakan bersalah akan menyatakan bahwa dia adalah korban kriminalisasi. Karena itu sahabat, melalui video singkat ini saya menyampaikan kepada sahabat agar kita semua sebagai warga negara, marilah kita melihat dengan hati, melihat dengan pikiran dan pengetahuan, dan melihat sahabat secara hukum. Biar kita tidak terprovokasi dan tidak termakan dengan propaganda-propaganda yang membenci satu kaum atau satu tokoh. Karena bagaimanapun sahabat, seorang mantan presiden adalah orang yang terbaik di tengah-tengah bangsa itu. Dan orang
yang diurapi atau ditentukan oleh alam semesta atau oleh kita yang beragama, ditentukan oleh Tuhan berdasarkan keyakinan kita menjadi pemimpin. Dia tidak akan ujuk-ujuk menjadi pemimpin tanpa ada kehendak dan persetujuan atau ridho daripada Tuhan yang kita yakini. Karena itu sahabat, tidak ada pemimpin yang sempurna. Dia pasti memiliki kehilapan, baik kesalahan sengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu sahabat, saya mengambil makna dari peristiwa hari ini, yaitu kuasa hukum penggugat tipu UGM tadi yang melihat pasak di mata orang lain, tetapi dia tidak melihat bahwa di matanya sendiri pun ada tembok yang lebih besar daripada pasak. Sehingga sahabat, dia berteriak-teriak Pak Jokowi, bahkan menggugat secara hukum Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Ternyata senjata makan tuan sahabat. Ternyata sekarang ada dugaan bahwa dia menggunakan hal dalam tanda kutip sahabat ditetapkan sebagai tersangka karena tuduhan sebagaimana yang dituduhkan kepada orang lain. Itulah sahabat, perlu kita mengingat segala nasihat-nasihat atau pepatah atau petuah-petuah yang disampaikan oleh orang-orang tua kita. Barang siapa menabur bayam atau menyamaikan bayam, maka bayam itu akan tumbuh menjadi bayam. Siapa menabur, dia akan menuai. Barang siapa menebar angin, dia akan menuai badai. Barang siapa menghakimi sahabat, ini yang menjadi masalah sahabat, dia pun akan dihakimi. Oleh karena itu sahabat, marilah kita sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, menjaga keharmonisan, menjaga situasi kondusif bangsa kita, negara kita. Karena kita saat ini sahabat dihadapkan pada tantangan yang sama, situasi ekonomi, perang tarif dunia. Marilah kita bersatu padu sebagai warga negara menghadapi ini, agar bangsa kita mampu menghadapi gunjang-ganjing ekonomi, gunjang-ganjing yang lain dalam satu barisan yang sama, bergandengan tangan. Demikianlah sahabat, pendapat singkat ini saya sampaikan sebagai orang yang mencintai negeri ini dan sebagai orang yang melihat ketidakadilan. Maka marilah kita bersuara. Ketika orang meneriakkan sesuatu seolah-olah kebenaran, tetapi dilatar belakangi oleh ketidaksukaan, kebencian, dan amarah, marilah kita sahabat meneriakkan kedamaian, meneriakkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum itu dengan kedamaian, dan mendoakan mereka agar mereka juga bisa melihat bahwa ada kebaikan di tengah-tengah bangsa ini kalau kita berdamai satu dengan lainnya. Salam hormat dari saya secara pribadi dan dari pengacara Batak Tebak Langsung Channel.